Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Silvikafa dengan NIM 025012 55401 20027 dari kelas TI 3B dengan mata kuliah Sistem Operasi dan dosen pengampu Pak Zaid Romegar Mair STMCS. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma penjadwalan prioritis non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif adalah mekanisme penjadwalan proses di mana satu proses memulai eksekusi hanya setelah proses sebelumnya berakhir. Berikut saya akan menjelaskan contoh dari algoritma penjadwalan prioritis non-preemptif. Priority non-preemptif. Priority di sini artinya prioritas yang lebih mengutamakan ke size yang besar, sedangkan non-preemptif di sini yaitu tidak adanya interaksi. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada proses AT, BT, dan size KB. Proses di sini ada 4, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Untuk AT adalah arrival time. Di sini kita isi untuk AT-nya yaitu 0, 2, 3, dan 5. Dan untuk BT-nya yaitu 12, 8, 10, dan 4. BT di sini merupakan burst time. Untuk size, di sini menggunakan ukuran KB atau kilobyte. Untuk size dari P1 yaitu 50 KB. Size untuk P2 yaitu 150 KB. Dan size untuk yang P3 yaitu 175 KB. Dan size untuk yang P4 yaitu 50 KB. Langsung saja ke bagian yang di sini. Mengapa di sini P1 didahulukan? Karena P1 telah mengantri dahulu. Yaitu yang pertama. Selanjutnya, algoritma akan mengakses dari sisa proses yang ada yang memiliki size terbesar. Di antara di sini yang memiliki size yang paling besar yaitu P3 175 KB. Maka ditulis di sini P3. P1 di sini harus diselesaikan pada menit detik ke-12. Kenapa ke-12? Karena P1 BT-nya yaitu 12, maka 12 ditambah 0 maka tetap 12. Selanjutnya P3. P3 harus diselesaikan pada menit detik ke-10. 10 ditambahkan 12 maka 22. Selanjutnya, proses yang memiliki ukuran atau size yang terbesar yang setelah P3 yaitu P2. P2 di sini memiliki BT yaitu 8. 8 ditambah 22 maka harus diselesaikan pada menit detik ke-30. Selanjutnya yaitu P4 50 KB. P4 di sini harus diselesaikan pada 4 yaitu BT dari P4 lalu 30 di sini maka 34. Selanjutnya kita akan menghitung WT atau waiting time. Di sini saya sudah menuliskan yaitu P1, P2, P3, dan P4 pada tiap-tiap proses. P1 di sini 0 dikurang 0. Kenapa 0 dikurang 0? Karena AT pada P1 yaitu 0 dan RQ-nya juga 0. Maka 0 dikurang 0 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu P2. P2 di sini 22 dikurang 2. 22. Kita lihat di sini P2-nya yaitu RQ-nya 22 dikurang 2 yaitu AT dari P2. Maka hasilnya 20. Selanjutnya P3. P3 di sini yaitu 12. 12 dikurang 3 yaitu 9. Lalu P4. P4-nya di sini yaitu 30 dikurang 5 yaitu 25. Selanjutnya yaitu AWT atau average waiting time. Kita jumlahkan semua prosesnya di sini. P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 dibagi banyaknya proses yaitu 4 karena ada 1, 2, 3, 4 proses. Masukkan nilainya 0, 20,
9 dan 25 dibagi 4. Ini hasilnya 0, 20 tambah 9 dan 25 yaitu 54 dibagi 4. 54 dibagi 4 yaitu 17 ms, minute second atau menit detik. Karena di contoh ini kita mencari rata-rata waktu tunggu masing-masing proses untuk dieksekusi kembali, maka yaitu AWT, Average Waiting Time, hasilnya yaitu 17. Selanjutnya materi yang kedua yaitu algoritma penjadwalan prioritis preemptif. Penjadwalan preemptif adalah mekanisme penjadwalan proses melalui mana proses dapat terganggu oleh proses lain di tengah pelaksanaannya. Untuk contohnya, dari algoritma penjadwalan prioritis preemptif sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang priority preemptif. Priority di sini merupakan terkait size terbesar yang akan diutamakan atau dieksekusi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu preemptif. Preemptif adalah kemungkinan proses lain yang akan masuk. Baiklah, diketahui di sini yaitu P1, P2, P3, dan P4. Untuk AT dari P1 yaitu 0, 2, 3, dan 5. AT di sini merupakan arrival time. Lanjut, yaitu BT. BT di sini merupakan burst time. Kita isi dengan 10. Untuk P2 8, untuk P3 12, dan untuk P4 yaitu 4. Lalu size. Size di sini yaitu satuannya KB atau kilobyte. Untuk P1 50 KB, untuk P2 150 KB, untuk P3 175 KB, dan untuk P4 50 KB. Lalu yang ditanya pada proses ini yaitu menghitung waktu tunggu masing-masing untuk diproses kembali dan diberikan untuk diproses kembali. Lanjut, yaitu kita gambarkan dahulu gambarnya seperti ini, lalu kita buat di sini. Pada menit detik ke-0, P1 datang membawa 10. 10 ini kita dapatkan dari sini, dari BT-nya. Lalu P1 akan dieksekusi dahulu karena mengantri lebih dahulu. P1 mengantri lebih dahulu, maka akan dieksekusi lebih dahulu. Lalu karena ada proses yang datang yaitu P2, maka 10 akan dikurang 2. Kita tulis di sini. Maka tinggal 8. Lalu ada P3 yang datang, maka P2 sisa 7. Kita tulis di sini. 2. Lalu yang akan dieksekusi pertama kali yaitu P3. Karena P3 mempunyai size yang terbesar atau ukuran yang terbesar yaitu 175. Maka di sini P3 yaitu 12, BT-nya ditambah 3 yaitu 15. Lalu kita lihat lagi yang terbesar kedua yaitu P2 yaitu 150 KB. Karena sisa tinggal 7, maka 7 ditambah 15 yaitu 22 untuk P2.
Selanjutnya yang akan dieksekusi yaitu antara P1 dan P4. Karena di sini P1 dan P4 memiliki ukuran size yang sama, maka kita dahulukan yang sudah mengantri lebih dahulu, yaitu P1. Nah, P1 ini mempunyai BT 8 karena sudah dikurang tadi dan ditambah dengan 22, maka 30 untuk P1. Lalu untuk P4 yaitu 4 ditambah 30, maka BT-nya atau selanjutnya kita akan menghitung WT atau waiting time. Kita tuliskan prosesnya terlebih dahulu. P1, P2, P3, dan P4. Untuk P1 yaitu kita lihat di sini. P1 memiliki menit second yang ke 0 dikurang AT pada P1 itu 0 ditambah P1 di sini mempunyai nilai 22 dikurang 2 yang ada di sini sama dengan 20. Selanjutnya yaitu P2. P2 di sini yaitu 2 dikurang AT P2 yaitu 2 ditambah P2 di sini yaitu 15 dikurang 3 yang tadi. Maka hasilnya adalah 12. Selanjutnya yang P3. P3 di sini yaitu 3. Kita tuliskan dikurang AT pada P3 yaitu 3 sama dengan 0. Dan P4 di sini yaitu 30. Lalu P4 di sini 30 dikurang 5 yaitu AT pada P4 sama dengan 25. Nah, kita hitung AWT-nya. Tambahkan semua prosesnya P1, P2, P3, dan P4. Dibagi banyak proses, yaitu ada 4. 1, 2, 3, 4. Masukkan nilainya. 20, 12, 0, dan 25. Dibagi 4. Sama dengan 57 dibagi 4. 57 dibagi 4 yaitu 14,25 ms minute second. Jadi waktu tunggu yang dibutuhkan pada masing-masing proses yaitu 14,25 ms nilai dari AWT. Baiklah, sekian dari video saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.